Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan daripada nasihat pernikahan yang insya Allah segera akan kami berikan kepada semua yang bisa mendengarkan atau yang bisa melihat atau menghadiri acara ini. Alhamdulillah salawat serta salam terus tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah. Nasihat berikutnya adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Hadirin rahimakumullah. Pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun atas dasar kasih dan sayang dan tanggung jawab. Dalam Islam, suami memiliki peran utama sebagai pemimpin rumah tangga, pelindung dan pemberi nafkah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah Al-Qur'an, dalam sebuah ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki amanah sebagai qawwam, pemimpin, yang berarti harus bersikap adil, penuh kasih sayang, serta bertanggung jawab secara lahir maupun batin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa akhlak seorang suami terhadap istrinya menjadi tolak ukur keimanan dan kemuliaan dirinya. Suami wajib memperlakukan istri dengan kelembutan, memberikan nafkah yang layak, mendidiknya dalam agama, serta menjaga kehormatan dan harga dirinya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kewajiban suami menurut Islam adalah yang pertama, memberikan nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir adalah termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal. Hadirin rahimakumullah, nafkah lahir ini atau berbentuk makanan, pakaian, tempat tinggal atau kebutuhan hidup yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa suami atau peran penting ayah dalam hal keluarga adalah wajib menafkahi istrinya, bahkan dalam masa menyusui sekalipun. Kedua adalah tempat tinggal, termasuk bagian daripada kewajibannya. Sehingga dalam sebuah firman Allah SWT menyebutkan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarrunhunna
litudayyiqu 'alaihinna. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Quran surah At-Talaq ayat 6. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan kewajiban suami adalah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka, dalam Al-Quran disebutkan juga, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Ini adalah hak istri, adalah mendapatkan nafkah yang baik dan pantas sebagaimana kewajiban mereka terhadap suami. Dari Muawiyah Al-Quraisy, ia bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak istri kami atas kami? Maka beliau bersabda, antu ta'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita atau iktasabta wa la tadribal wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Beliau menjawab, engkau memberi makan kepadanya jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan jangan memukul wajah, jangan mencacinya, dan jangan meninggalkannya kecuali dalam rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah nafkah batin, yaitu yang dimaksud dengan hubungan suami istri dan perhatian emosional kedua belah pihak. Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda dan pernah berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kamu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Ini menunjukkan ayat mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban hubungan suami istri secara batiniah. Yang dimaksud dengan batiniah adalah yaitu jima ataupun berhubungan intim suami istri. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Qalu bala. Qala fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajrun. Sesungguhnya pada kemaluan kalian itu ada sedekah, bernilai sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya lalu mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menjawab, bukankah jika ia menyalurkannya pada yang haram, ia berdosa? Maka demikian pula jika ia menyalurkannya pada yang halal, ia mendapat pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa memenuhi kebutuhan batin istri juga bagian dari ibadah dan kewajiban suami. Penting memberikan nafkah lahir dan batin adalah kewajiban suami yang diperintahkan dalam Al-Quran dan diperintahkan dalam hadis, dan menjadi dasar utama terciptanya rumah tangga yang harmonis, sehat, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban suami adalah bersikap adil dan penuh kasih sayang. Bersikap adil terhadap istri, terutama bagi yang berpoligami. Al-Quran telah menyebutkan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa sikap adil adalah syarat mutlak dalam pernikahan, khususnya bila memiliki lebih dari satu istri. Namun
prinsip adil juga berlaku dalam hal memberi perhatian, nafkah, dan keputusan rumah tangga, meski hanya satu istri yang dimiliki oleh seorang suami. Kemudian memerintahkan sikap baik dan kasih sayang. Al-Quran telah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka istri-istri kalian secara ma'ruf, yaitu secara baik. Quran surah An-Nisa ayat 19. Kata ma'ruf dalam ayat ini bermakna perlakuan yang baik, perlakuan yang sopan, perlakuan yang lembut, tidak kasar dan penuh penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam kasih sayang, sehingga disebutkan dalam sebuah hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadirin rahimakumullah, maka hadis ini menunjukkan bahwa kemuliaan seorang suami dilihat dari cara ia memperlakukan istrinya, dan Rasulullah SAW menjadi teladan terbaik bagaimana beliau memberikan bimbingan kepada istrinya dengan kasih dan sayang. Yang kemudian adalah larangan bersikap kasar atau zalim terhadap istri. Dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, ia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hak istri kami atas kami?" Beliau menjawab, "Engkau memberi makan kepadanya bila engkau makan, memberi pakaian bila engkau berpakaian, tidak memukul wajah, dan tidak berkata buruk atau mencaci istri kita, dan tidak meninggalkannya kecuali ditinggalkan dalam keadaan dia di dalam rumah." Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan prinsip kelembutan dan keadilan serta larangan menyakiti secara fisik kepada istri kita. Oleh karena itu penting bagi setiap suami, Islam memerintahkan setiap suami untuk memperlakukan istrinya dengan adil, penuh kasih sayang dan akhlak yang mulia. Sikap keras, tidak adil atau kasar bukan bagian dari ajaran Islam. Ketika suami bersikap lembut dan adil, rumah tangga akan menjadi tempat yang aman dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang yang disebut dengan mawaddah warahmah. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga adalah kewajiban dari seorang suami terhadap istrinya adalah mendidik istri dalam agama dan segala kebaikan. Kewajiban memelihara dan membimbing keluarga itu terletak pada pundak seorang suami. Al-Quran telah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Dalam Imam Qurtubi menjelaskan, ayat ini mewajibkan kepada keluarga suami untuk mendidik istri dan anak-anaknya, mengajarkan mereka ilmu agama, serta melarang dari perbuatan maksiat agar semua keluarga selamat dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, tugas amal ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga. Allah SWT pernah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Surah Al-Maidah ayat 2. Hadirin rahimakumullah, suami istri
harus saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan suami sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab lebih untuk menjadi pembimbing dalam urusan agama kepada keluarga tercintanya. Hadirin rahimakumullah, suami bertanggung jawab terhadap keluarganya sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian para pemimpin, para laki-laki adalah seorang pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakannya. Hadirin rahimakumullah, suami sebagai pemimpin rumah tangga wajib mengarahkan istri pada jalan yang benar, jalan menuju ridha Allah, seperti salat, menutup aurat, dan menjaga akhlak mereka. Maka perintah ini untuk mengajarkan kebaikan kepada semua keluarga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabi hasan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amir bin Sa'id bin As radhiyallahu anhum. Hadirin rahimakumullah, walaupun ini berbicara tentang anak, namun prinsipnya juga berlaku dalam mendidik istri, karena keluarga adalah amanah yang Allah berikan kepada seorang suami. Teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mendidik istri-istrinya dalam ilmu agama dan akhlak yang mulia. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha menjadi ulama besar yang meriwayatkan ratusan hadis karena beliau dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi setiap suami mendidik istri adalah agama. Mendidik istri dalam agama adalah bagian penting dari kewajiban suami. Ia tidak cukup hanya memberi nafkah, tapi juga harus menjadi pembimbing rohani agar keluarga tetap di atas jalan Islam. Suami yang lalai dalam hal ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang keempat bagi suami terhadap istrinya adalah menjaga rahasia dan kehormatan keluarganya. Kehidupan suami istri adalah rahasia yang harus dijaga, sehingga disebutkan dalam Al-Quran, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka istri-istri kamu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadi dia harus mendapatkan sesuai dengan cara yang ma'ruf, tidak mengumbar aib-aib para istri kita. Makna pakaian atau libas dalam ayat ini mencakup penutup aib satu sama lain, perlindungan dan kenyamanan, kelekatan dan hubungan yang sangat pribadi. Hadirin rahimakumullah, maka suami wajib menjaga rahasia rumah tangga, baik dalam aspek hubungan batiniah, kekurangan istri, kekurangan maupun masalah keluarga lain yang bersifat pribadi. Hadirin rahimakumullah, larangan membocorkan rahasia hubungan suami istri ini pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang marfu' an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, inna min asyarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaih summa yanshuru sirraha. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah adalah pada hari kiamat adalah seorang suami yang menggauli istrinya, lalu ia menyebarkan
rahasia-rahasianya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa mengumbar rahasia rumah tangga, terutama hubungan suami istri, adalah termasuk bagian dosa besar dan perilaku yang sangat dibenci dan tercela. Maka menjaga kehormatan keluarga adalah amanah. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, kehormatan keluarga termasuk nama baik istri, nama baik anak, dan rumah tangga adalah sebagian dari tanggung jawab kepemimpinan seorang suami. Oleh karena itu, penting bagi setiap suami menjaga rahasia dan kehormatan keluarganya. Bukan hanya soal kesopanan, tetapi perintah agama, terutama sholat, puasa, dan lainnya. Suami harus menjadi penjaga mulut, mata, lisan, agar tidak membocorkan hal-hal yang bisa merendahkan harkat dan martabat rumah tangga. Dalam Islam, setiap aib yang ditutup di dunia akan menjadi sebab ditutupnya aib kita di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man satara akhahu muslim fi dunya, satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa menutupi aib saudaranya sesama muslim di dunia ini, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, perhatikanlah wahai suami maupun istri. Yang kelima, kewajibannya adalah bermusyawarah dalam urusan rumah tangga. Selalu adakan bermusyawarah apapun permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangga. Allah SWT pernah bersabda, "Wasyawirhum fil amri, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan perintah umum kepada Rasulullah SAW untuk melibatkan orang lain dalam bermusyawarah, termasuk dalam kehidupan sosial. Prinsip ini juga berlaku dalam lingkup keluarga, agar keputusan tidak bersifat sepihak. Contoh kecil, musyawarah dalam rumah tangga, yaitu tentang ketika seorang ibu akan menyusui anaknya. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Kemudian jika keduanya ingin menyapih anak dengan kerelaan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ini adalah contoh nyata musyawarah suami istri dalam keputusan penting, yaitu menyapih anak. Al-Quran menegaskan pentingnya kerelaan bersama, ridha atas keputusan, dan dialog dengan cara yang lebih baik dan lebih sehat. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiskusi dengan istri dalam urusan penting. Itu diriwayatkan bahwa dalam perjanjian Hudaybiyah, para sahabat enggan untuk menyembelih hewan kurban pada saat itu. Maka Rasulullah SAW masuk ke tenda dan bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah, yang kemudian memberi masukan. Ummu Salamah memberikan masukan kepada baginda Rasulullah SAW agar Nabi memulai menyembelih terlebih dahulu. Ternyata nasihat itu berhasil menggerakkan hati para sahabat-sahabat untuk mengikuti baginda Rasulullah SAW. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menghargai pendapat istrinya. Rasulullah menghargai pendapat istrinya dan memberi ruang dalam keputusan penting, sehingga hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Hadirin rahimakumullah,
prinsip bermusyawarah adalah ciri dari orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Ini disebutkan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38. Ini adalah sifat orang beriman, sifat dari orang yang taat kepada Allah SWT. Maka keluarga muslim pun idealnya dibangun atas musyawarah, bukan paksaan atau otoriter. Maka penting bagi semua seorang suami, musyawarah dalam rumah tangga adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang Hudaybiyah dalam waktu itu. Dalam Islam, suami bukan diktator, melainkan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang memberi ruang kepada istri untuk menyampaikan pendapatnya. Maka dengan bermusyawarah, keputusan lebih tenang dan rumah tangga lebih damai dan harmonis. Hadirin rahimakumullah, sedikit dari tiang ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.